Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya di CV Grafika 27 tahun 2020 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ristina Nabila dari kelas Hijabet, nomor absen 28. 1. Pendahuluan. Berikut adalah sistematis praktik kerja lapangan. Latar belakang, dasar hukum, tujuan, manfaat, tugas dan wewenang, tanggung jawab peserta. Latar belakang praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan atau PKL adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang di dunia usaha atau dunia industri dalam upaya pendekatan untuk meningkatkan mutu siswa-siswi SMK dengan kemampuan siswa sesuai bidangnya dan juga menambah keterampilan maupun pola pikir untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja. Tujuan PKL 1. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal dan mengetahui tentang dunia industri. 2. Menjadi media pengaplikasian dari pembelajaran yang diperoleh dari sekolah untuk diterapkan di dunia industri. 3. Meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak sekolah dan instansi terkait. 4. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja. 5. Memahami konsep non-akademis seperti etika kerja, profesional kerja, disiplin kerja, dan lain-lain. 6. Menambah dan mengembangkan potensi ilmu pengetahuan siswa. 7. Melatih keterampilan yang dimiliki siswa sehingga dapat bekerja dengan baik. 8. Menanamkan sikap bertanggung jawab, disiplin, mental, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 9. Meningkatkan mutu dan pendidikan kejuruan melalui peran dunia kerja agar lebih handal. 10. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Dasar hukum praktik kerja lapangan. 1. UU Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 10 Ayat 1. 2. UU Sistem Pendidikan Nasional Bab 8 Pasal 33. 3. UU Sistem Pendidikan Nasional Bab 12 Pasal 47 Ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Bab 11 Pasal 29 Ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 3 Pasal 4 Ayat 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 6 Pasal 8 Ayat 2. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 6 Pasal 10. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Bab 8 Pasal 32 Ayat 2. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Budaya Nomor 0490 atau U atau 1992 Pasal 33. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993. Manfaat praktek kerja lapangan. 1. Bagi peserta didik, menghasilkan SDM yang profesional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang berkualitas. 2. Mengasah keterampilan yang diberikan sekolah menengah kejuruan. 3. Menambah keterampilan pengetahuan gagasan-gagasan seputar dunia usaha serta industri yang profesional dan handal. 4. Membentuk pola pikir siswa-siswi agar terkonstruksi serta memberikan pengalaman dalam dunia industri. 5. Mempersiapkan SDM berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan di era teknologi informasi dan komunikasi terkini. Manfaat PKL bagi sekolah. 1. Menjalankan kewajiban undang-undang. 2. Meningkatkan citra sekolah. 3. Meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat. 4. Meningkatkan popularitas sekolah di mata masyarakat. 5. Memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan. Manfaat PKL bagi dunia industri. 1. Mendapatkan tenaga kerja dengan upah seikhlasnya. 2. Mendukung program pendidikan pemerintahan. 3. Meningkatkan citra perusahaan. 4. Dunia industri lebih dikenal oleh masyarakat sebagai promosi produk. 5. Adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan dunia industri. 6. Mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab peserta PKL. 1. Datang ke tempat PKL tepat waktu sesuai kesepakatan. 2. Mematuhi peraturan yang berlaku atau ditetapkan oleh Pokja PKL dan instansi pasangan tempat PKL. 3. Peserta PKL yang berada di luar kota wajib menyertakan surat izin dan biodata orang tua atau wali kepada pihak sekolah. 4. Selalu memperhatikan keselamatan kerja. 5. Menghormati guru pembimbing dan pembimbing PKL. 6. Berlaku sopan, santun, serta jujur bertanggung jawab, berinisiatif dan berkreatif terhadap tugas-tugas yang diberikan.
7. Berpenampilan rapi, menggunakan hijab bagi yang perempuan, menggunakan sepatu saat berlangsungnya kegiatan PKL, dan mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan. 8. Menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan selalu cuci tangan saat mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan. 9. Memberitahu pimpinan atau pembimbing apabila berhalangan hadir. 10. Melaporkan dengan segera kepada petugas dan berwenang apabila terjadi kerusakan atau salah pengambil bahan atau alat. 11. Ikut memelihara sarana prasarana PKL, kebersihan, ketertiban, dan keamanan di tempat PKL. 12. Mengisi absensi setiap hari sebelum dan sesudah bekerja. 13. Mengisi jurnal harian kegiatan kerja di dunia industri. 14. Membuat laporan PKL yang berkoordinasi dengan guru pembimbing dan diserahkan ke sekolah. 15. Mempelajari dan melaksanakan program latihan yang diberikan sesuai dengan program keahlian. 16. Menjaga nama baik sekolah dan perusahaan saat memenuhi tugas PKL. Bab 2. Keadaan umum perusahaan. Berikut sistematis keadaan umum perusahaan. Sejarah singkat, visi dan misi, nilai-nilai, struktur organisasi, tugas tanggung jawab personal, tata tertib, kesehatan dan keselamatan, dan rekrutmen. 1. Sejarah singkat perusahaan. CV Grafika 27 telah berdiri dan berkiprah sejak 1998, dirintis dan didirikan oleh Bapak Purwanto. Pada awal mulanya, CV Grafika 27 berada di daerah Plembon, Kabupaten Klaten. Namun, menyadari dengan adanya keterbatasan tempat yang kurang luas untuk merintis perusahaan tersebut, akhirnya CV Grafika 27 berpindah lokasi pada tahun 2010 dan dibesarkan sampai sekarang hingga seluas sekarang ini. Dengan penuh kerja keras dan sikap pantang menyerah, Bapak Purwanto membawa CV Grafika 27 menjadi penerbit dan percetakan terpercaya di Kabupaten Klaten, saat ini dikenal dengan nama G27. CV Grafika 27 beralamatkan di Jalan Diponegoro, nomor 27, B, Bypass, Segan, RT 01, RW 02, Karanganom, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. CV Grafika 27 adalah perusahaan penerbit dan percetakan buku di bidang web, rotary, offset, printing, finishing yang menghasilkan produk buku pushbook, buku, LKS, majalah, dan produk cetak lainnya. Mitra kerja CV Grafika 27 terhitung sudah luas, tidak diragukan lagi, tidak hanya di daerah Jawa saja, namun luar daerah Jawa. Sudah mempercayai CV Grafika 27 untuk mencetak dan menerbitkan buku-buku yang berkualitas sebagai pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Visi CV Grafika 27 menjadi perusahaan penerbit dan percetakan bertaraf nasional yang profesional dan unggul sesuai dengan tuntutan zaman. Misi CV Grafika 27: 1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam perusahaan. 2. Menggunakan peralatan yang terbaru dan ramah lingkungan. 3. Menjadikan pelanggan sebagai mitra selama dalam kemajuan bersama. 4. Tepat waktu, jaga mutu. Nilai-nilai perusahaan. Kami adalah percetakan dan penerbitan. Konsep kami adalah melayani dan cepat, tepat, dan kompetitif. Komitmen kami adalah selalu meningkatkan kualitas pelayanan. CV Grafika 27 telah menggunakan teknologi grafika modern. Seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas produk dan layanan yang prima, maka CV Grafika 27 telah menggunakan teknologi grafika terkini seperti yang terdapat pada mesin-mesin cetak yang berteknologi tinggi, serta mesin-mesin pendukung produksi seperti komputer, tablet, atau yang biasa disebut CTP. Selain menggunakan mesin-mesin canggih, CV Grafika 27 juga menggunakan software-software yang dapat mempercepat proses produksi, sehingga mendukung misi pertama dan misi ketiga CV Grafika 27. Kami menuntut atas dasar 5C agar mampu menciptakan perkembangan lebih pesat, yaitu 1. Caring, peduli terhadap sesama. 2. Credible, dapat dipercaya dan diandalkan. 3. Kompeten, cakap atau capable dan terampil, skillful di bidangnya. 4. Kompetitif, terdorong untuk menjadi terunggul. 5. Customer delight, memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Berikut adalah struktur organik perusahaan. Direktur utamanya Bapak Purwanto, dilanjut dengan pemasaran Purwanto, manajer operasional Wanda Septian, HRD keuangan Bu Farida Aryani, front office Ibu Palupi, piutang pipit, administrasi dan pengadaan Dwija dan Alivinia, diikuti dengan struktur lainnya.
Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan, Direktur. 1. Menentukan strategi pengembangan dan kemajuan perusahaan. 2. Membina hubungan baik dengan relasi dan pelanggan customer. 3. Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. 4. Mengelola perusahaan secara umum. 5. Meminta pertanggungjawaban tugas-tugas semua bagian baik secara langsung atau tidak. 6. Memberikan tugas kepada semua bagian. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan, keuangan, dan umum. 1. Melakukan tertib administrasi keuangan. 2. Melakukan pengendalian atau kontrol atas pembelanjaan atau pengeluaran keuangan perusahaan. 3. Rekonsiliasi data keuangan. 4. Menanyakan dan meminta keterangan yang dibutuhkan kepada semua bagian yang melakukan transaksi pembelian. 5. Menunda atau menolak permintaan pembeli atau pengeluaran kas perusahaan apabila dirasa ada persyaratan yang belum lengkap. Definisi pembelian. 1. Bertanggung jawab atas tersedianya segala kebutuhan produksi. 2. Melakukan pengendalian intern pembelian. 3. Mendata laporan operator. 4. Koordinasi pengadaan logistik. Tugas dan tanggung jawab Departemen HRD. 1. Secara umum, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif. 2. Mengembangkan potensi sumber daya manusia. 3. Meningkatkan kualitas tata laksana rumah tangga perusahaan. 4. Meminta keterangan lebih lanjut kepada direktur mengenai keputusan yang berhubungan dengan SDM. 5. Mengubah kebiasaan perilaku semua bagian sesuai dengan perkembangan perusahaan. Definisi pemasaran. 1. Bertanggung jawab atas perhitungan atau penjadwalan waktu produksi. 2. Membina berhubungan dengan pelanggan. 3. Menciptakan image atau citra positif perusahaan di mata masyarakat. 4. Menentukan harga dan memberikan potongan harga. Tata tertib perusahaan. 1. Karyawan harus datang sebelum pukul 8 dan 16. 2. Setiap karyawan harus bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 3. Setiap karyawan diharuskan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. 4. Setiap karyawan tidak diperkenankan merokok di dalam ruangan kerja. 5. Menjaga kebersihan lingkungan kerja. 6. Menerapkan K3LH. 7. Menggunakan safety kit. 8. Menggunakan sepatu. 9. Karyawan terlambat maksimal 3 kali dalam 1 bulan, selebihnya dipulangkan. 10. Setiap hari Jumat wajib mengenakan batik. 11. Wajib menggunakan masker. 12. Mengembalikan peralatan kerja ke tempat semula. Peraturan perusahaan. 1. Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hari kerja perusahaan adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu. 2. Jam kerja perusahaan adalah 8 jam atau 40 jam seminggu pada shift pagi sampai sore, dan 7 jam atau 42 jam seminggu pada shift sore malam, dengan ketentuan bila perusahaan memerlukan kerja lembur maka karyawan harus bersedia. Berikut adalah waktu di perusahaan diatur sebagai berikut. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 4. Setelah bekerja selama 5 hari berturut-turut dan melakukan shift, setiap karyawan diberikan istirahat minggu selama 1 hari. 5. Setiap karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak atas istirahat tahunan selama 12 hari kerja dengan mendapat upah penuh. Kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan. 1. Menggunakan alas kaki atau sepatu. 2. Menggunakan berpak atau baju kerja. 3. Menggunakan masker. 4. Selalu cuci tangan atau memakai hand sanitizer sesudah dan sebelum kerja. 5. Menggunakan termometer untuk suhu tubuh sebelum memasuki perusahaan. 6. Menggunakan sarung tangan. Rekrutmen perusahaan. Sejak awal, CV Grafika 27 telah memiliki beberapa pendekatan dalam hal proses rekrutmen karyawannya. Di antaranya adalah pendekatan CBRA, kompetensi basic recruitment approach. Satu hal yang paling dalam pendekatan ini adalah kompetensi itu sendiri. Kompetensi itu meliputi keterampilan, pengetahuan, perilaku, dan motivasi sebagai kandidat calon karyawan CV Grafika 27. Hal tersebut dapat mengurangi hal yang tidak diinginkan, yaitu resiko kesalahan dalam memilih karyawan yang tidak sesuai kriteria. CV Grafika 27 juga membentuk aspek-aspek seperti berikut: communication skill, intelektual, mental, dan akhlak. 3. Kegiatan praktek kerja lapangan. Berikut alur proses produksi: soft file, lanjut editor, masuk bagian setting layout, revisi, lanjut proses web, bagian bending atau stitching, lanjut pengemasan, gudang, ekspedisi. 1. Customer service. Customer service adalah kegiatan memberikan kepuasan klien melalui pelayanan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan klien dalam pemesanan.
Tugasnya: 1. Menerima tamu. 2. Mempersilahkan. 3. Menanyakan keperluan. 4. Menerima panggilan dari relasi. 5. Menerima pesanan. 6. Membuat estimasi. 7. Pengajuan ACC atasan. 8. Pemrosesan. 9. Pengiriman barang. 10. Pemasaran. Permasalahan yang sering terjadi dalam customer service: 1. Pemesanan overload. 2. Konfirmasi relasi sewaktu-waktu. 3. Relasi melebihi target. 4. Miskomunikasi. 5. Kesalahan dalam jumlah pemesanan. 6. Komplain dari relasi. Macam-macam komplain meliputi: 1. Pemesanan dalam antrian. 2. Proses pemesanan lama atau rame. 3. Masalah pengiriman. 4. Kekeliruan jumlah buku. Berikut adalah dokumentasi saat menjadi customer service. Alur proses desain. Mulai menerima alur proses customer service: menerima tamu, keperluan, menerima panggilan relasi, menerima pesanan, buat estimasi, pemberitahuan, produksi, pengemasan, selesai. Desain. Desain adalah kegiatan mendesain dan menyeting sampul atau cover buku dengan mengsketsa cover terlebih dahulu guna menarik pembeli untuk dipasarkan. Tugas: 1. Mendesain cover buku. 2. Membuat sketsa cover buku. 3. Merubah desain cover buku. 4. Mengganti warna cover buku. 5. Mensinkronkan antara judul, gambar, kelas, dan tema. 6. Mencetak cover buku sebagai sampel. Permasalahan yang sering terjadi pada desain: 1. Cover dari customer tidak sesuai. 2. Cover tidak sinkron. 3. Ukuran cover tidak sesuai. 4. Warna yang dihasilkan tidak sesuai. 5. Cover dengan isi buku tidak sesuai. 6. Merancang tidak sesuai dengan customer. Berikut adalah proses alur desain. Mulai, lanjut ke customer atau software, lanjut ke edit atau desain, lanjut penyesuaian tema, kelas, warna, lanjut ke setting, lanjut ke plat cover, lanjut ke cetak, lanjut ke UV, selesai. Editor dan setting layout. Editor adalah kegiatan mengedit dan menyunting naskah dari penulis yang tidak sesuai untuk diperbaiki dan memperbaiki gambar yang kurang jelas. Setting layout adalah kegiatan menyeting naskah dengan menyesuaikan tema dan memperbaiki ejaan yang salah dan materi yang tidak sesuai. Permasalahan yang sering terjadi: naskah dari penulis tidak sesuai, gambar pecah-pecah, naskah tidak lengkap, proses pengembalian dari penulis lama. Tugas di editor dan setting layout: 1. Menerima naskah dari penulis. 2. Mengecek naskah. 3. Menyesuaikan kompetensi dasar. 4. Membenahi naskah. 5. Setting layout. 7. Meminta dari setting ke editor. 8. Mengoreksi naskah. 9. Pengeditan ulang oleh editor kedua. 10. Pengeditan file. 11. Masuk lagi proses ke setting. 12. Koreksi file. Berikut adalah alur proses editor. Pertama mulai, kedua lanjut ke naskah, lanjut ke editor, lanjut ke penyesuaian, lanjut ke setting, lanjut ke layout, kembali lagi ke editor, penyesuaian, setting, layout, koreksi, selesai. Berikut adalah dokumentasi saat menjadi editor dan setting layout. Perfect binding. Perfect binding adalah proses finishing buku dengan cara penjilitan menggunakan lem yang panas untuk membuat buku jari seperti buku paket, juz amma, ikro, dan buku keagamaan lainnya. Tugas di perfect binding: 1. Bagian gathering, memasukkan tumpukan kertas, mengecek isi halaman buku. 2. Bagian asisten operator: 1. Mengecek isi gathering. 2. Memasukkan lembar kertas ketika error. 3. Mencabut kertas atau buku yang tersangkut di mesin. 4. Menyusun lembaran kertas hasil mesin error. 5. Menata menjadi 5 buku jadi untuk dipotong. Permasalahan yang sering terjadi: 1. Kertas terlalu tipis. 2. Penataan tumpukan kertas kurang rapi. Permasalahan yang terjadi menjadi asisten operator: 1. Mesin sering error. 2. Pemasukan gathering terlalu banyak. 3. Jalannya mesin terlalu cepat. Tugas bagian pemotong: 1. Memasukkan 5 buku paket menjadi sebuah tumpukan ke mesin. 2. Menerima buku yang sudah dipotong. 3. Menata 5 buku menjadi rapi. 4. Menata buku di palet kurang lebih 1000-1500 buku. 5. Membuat laporan hasil buku jadi. Permasalahan yang sering terjadi: 1. Sampul buku terlalu tajam. 2. Mesin pemotong sering error. 3. Hasil potongan yang tidak sesuai. 4. Buku paket yang terlalu tebal dan panjang. 5. Jalannya mesin pemotong terlalu cepat. 4. String, mengambil 5 buku di palet.
2. Menata untuk dimasukkan ke mesin string. 3. Merapikan hasil buku yang sudah dikemas di string. 4. Menata kembali di palet. Permasalahan yang sering terjadi bagian string. 1. Mesin string yang sering error. 2. Hasil pengemasan yang sobek. 3. Jalannya mesin string terlalu cepat. Berikut adalah proses alur binding. Pertama mulai, lanjut penyiapan bahan cover isi dan perekat. 3. Gathering. 4. Menyusun paket. 5. Perekat. Lanjut ke potong, lanjut ke string, selesai. Berikut adalah dokumentasinya. Gambar pertama itu keadaan ruangan. Gambar kedua memperbaiki mesin error. Selanjutnya dokumentasi ketiga, kegiatan pemotongan buku. Keempat, bagian gathering. Stitching. Stitching adalah proses finishing buku dengan cara penjilitan menggunakan kawat atau yang biasa disebut staples untuk membuat buku jadi seperti LKS, majalah, buku cerita, dan buku pembelajaran lainnya. Tugas gathering. 1. Memasukkan tumpukan kertas. 2. Mengecek isi halaman buku. Permasalahan. 1. Kertas terlalu tipis. 2. Penataan tumpukan kertas kurang rapi. 2. Menjadi asisten operator. 1. Mengecek isi gathering. 2. Memasukkan sampul LKS. 3. Mencabut kertas atau buku yang menyangkut di mesin. 4. Mengambil LKS yang tidak sesuai isi. 5. Mencabut isi kawat buku yang tidak sesuai. 6. Memisahkan lembaran kertas LKS yang tidak sesuai. Permasalahan yang sering terjadi. 1. Mesin sering error. 2. Pemasukan gathering terlalu banyak. 3. Jalannya mesin terlalu cepat. Tugas bagian pengemasan. 1. Menghitung LKS menjadi 20-25 buah. 2. Mengecek LKS meliputi 1. Terdapat kawat atau tidak. 2. Mengecek sampul dan isi sesuai atau tidak. 3. Mengecek hasil potongan sesuai ukuran. 4. Mengecek hasil penting. Permasalahan yang sering terjadi. 1. Mesin error. 2. Plastik yang terlalu tipis. 3. Potongan kertas yang tidak sesuai. 4. Kawat yang mendesak. 5. Jalannya mesin terlalu cepat. 3. Pengemasan hasil LKS yang sudah dihitung. 4. Mengecek atau isolasi LKS yang sudah di plastik. 5. Menata di palet. 6. Membuat laporan hasil buku jadi dalam sebuah palet. Alur proses stitching. Mulai, lanjut penyiapan bahan cover isi kawat, gathering, pemasaran kawat, lanjut ke potong, lanjut menghitung 20-25 LKS, lanjut pengemasan, diklat, selesai. Berikut adalah dokumentasi. 1. Keadaan ruang stitching. 2. Kegiatan bagian pengemasan. Berikut adalah hasil dokumentasi. 3. Kegiatan bagian stitching. 4. Kegiatan bagian mesin. Admin gudang. Administrasi gudang adalah kegiatan yang bertugas penerimaan akan permintaan dan pemesanan dari bagian gudang, mengurus data-data pengiriman, lalu menjaga kualitas layanan pengiriman barang pada konsumen. Tugasnya: 1. Input keluar masuk buku SD, MI, SMP. 2. Penyelesaian oplah permintaan relasi. 3. Pemantauan stok. 4. Rekap permintaan relasi. 5. Mencatat nota surat jalan keluar masuk barang. 6. Nota penjualan, proyek, retur di luar usaha. 7. Rekap keluar masuk barang sesuai bagian. 8. Rekap pengiriman nomor nota. Permasalahan yang sering terjadi saat menjadi admin gudang. 1. Fisik dan data tidak sesuai. 2. Barang yang tidak sesuai oplah. 3. Sistem ramai musim dan menyesuaikannya. 4. Komplain relasi. 5. Pesanan melebihi target. Berikut adalah dokumentasi menjadi admin gudang. Gudang dan ekspedisi. Gudang adalah kegiatan akhir dari buku jadi untuk dipacking dan dikemas dengan rapi dan aman sesuai pemesanan klien untuk dikirim sesuai alamat yang ditujukan. Ekspedisi adalah proses penyiapan estimasi pesanan, selanjutnya menjalankan proses pengangkutan dan pengiriman barang. Tugasnya: 1. Membuat pesanan lanjut packing. 2. Pengecekan barang. 3. Pengiriman barang. 4. Memberi label pada bagian harga buku. 5. Menghitung dan mengemas menjadi 10 buku. 6. Mengareti buku menjadi 10 buku. 7. Mengganti buku atau plastik yang rusak. 8. Wrapping 1 palet buku. 9. Packing buku di dalam kardus. 10. Membuat alamat pengirim. Permasalahan yang sering terjadi. 1. Pesanan menumpuk. 2. Packing membludak. 3. Miskomunikasi antara CS dan ekspedisi. 4. Menangani komplain relasi. 5. Ketersediaan barang dengan pemesanan. 6. Kekurangan SDM. 7. Kekurangan transportasi. 8. Keterbatasan waktu. 9. Plat yang tidak sesuai. Berikut adalah alur proses pemesanan. Pertama customer, lanjut ke customer service, lanjut gudang, lanjut pemacking, lanjut caker,
Lanjut ke ekspedisi. Berikut adalah dokumentasi di gudang. Gambar pertama, kegiatan stripping ban. Gambar kedua, kegiatan menyusun di palet. Tab 4. Kesesuaian kompetensi antara sekolah dan PKL. Kesesuaian kompetensi yang diajarkan di industri mencakup desain grafis, simulasi digital, dan pemesinan. CV Grafika 27 merupakan perusahaan di bidang percetakan yang menggunakan mesin-mesin untuk mencetak buku dan lain-lain. Kompetensi yang diajarkan di sekolah mencakup bidang informatika dengan spesifikasi yang banyak seperti pemrograman, desain web, komputer, dan jaringan yang banyak seperti pemrograman berikut. Kesesuaian kedua kompetensi bisa dibilang sangat jauh. Hanya ada beberapa kompetensi yang sesuai, yaitu simulasi digital dan desain grafis. Pada materi simulasi digital, siswa menerapkan penggunaan Microsoft Office yang paling utama, yaitu Microsoft Word. Pada materi desain grafis, siswa menerapkan Corel Draw. Hal tersebut sangat berkesinambung dengan kompetensi di industri, yaitu setting layout naskah dan setting layout cover. Materi simulasi digital sangat digunakan pada kompetensi industri setting layout yang menggunakan Microsoft Office. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya PKL di CV Grafika 27 adalah praktik kerja lapangan merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh siswa SMK Negeri 2 Klaten. Praktik kerja lapangan dimaksud agar siswa secara mental dan keterampilan nantinya siap bekerja di industri sesungguhnya, sehingga antara dunia pendidikan dan dunia usaha atau industri terjadi hubungan yang saling menguntungkan. CV Grafika 27 adalah perusahaan penerbitan dan percetakan buku di bidang web, rotary offset printing, finishing yang menghasilkan produk buku, pushbook, buku LKS, majalah, dan produk cetak lainnya. Di CV Grafika 27, saya ditempatkan di bagian tim setting layout naskah, setting layout cover, UV coating, finish, dan desain, perfect bending, dan stitching saddle. Saran perusahaan. 1. Melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah untuk penerimaan siswa PKL. Menambah jumlah kuota siswa PKL untuk tahun pelajaran berikutnya. 3. Selalu memberikan pengarahan kepada siswa PKL sebelum melaksanakan tugas PKL. Untuk sekolah, memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan sehingga ketika waktu praktek kerja lapangan, tiba siswa dapat lebih mudah untuk mendapatkan tempat praktek kerja lapangan. 2. Mengutamakan rasa tanggung jawab dalam memonitoring siswa praktek kerja lapangan dengan menetapkan jadwal untuk monitoring yang dilakukan secara berkala. Untuk adik kelas, menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan terutama kompetensi keahlian SIJA. 2. Mempersiapkan tempat praktek kerja lapangan yang akan dituju dengan sebaik-baiknya agar pada saat kelas 13 tidak mengalami kesulitan dalam mencari tempat PKL. Terima kasih telah memperhatikan presentasi PKL saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.